Mika, lucu banget nih, Mik. Apa tuh? Cintai aku apa adanya. Woi, jadul sekali. Ini zaman nenek kakek saya ini artikel ini. Emang di zaman dulu itu gampang ya nyari pasangan ya? Iya. Zaman dulu kalau nggak salah, yang penting dia itu cowok cewek jelas. Kedua, ganteng atau cantik saja. Iya. Kemudian selalu bisa menarik perhatiannya satu sama lain. Kayak orang zaman itu langsung suka gitu. Oh iya. Selain itu juga kalau di Bali sendiri satu Banjar. Satu Banjar. Rata-rata ya, kakek nenek kita bahkan sebelum-sebelumnya juga ketika pacaran, mereka kenal pacaran nggak sih kira-kira ya? Kayaknya langsung pas kegiatan STT itu langsung pacaran kan? Iya benar ya. Iya. Terus biasanya juga di satu Banjar. Apa ya, beda beberapa rumah aja gitu. Makanya ada pacarku 5 langkah dari rumah Iya, gitu. benar banget ya. Kan? Dan kalau ngomongin mencintai aku apa adanya ini di zaman sekarang agak rumit nih konsepnya. Iya. Sebenarnya masih berlaku. Masih berlaku. Tapi tidak relevan untuk diterapkan. Susah ya, ambigu banget ya. Jadi kayak penting nggak penting ada gitu ya. Tapi mungkin banyak orang juga bertanya-tanya sebenarnya ini perlu diterapkan nggak sih? Cintai aku apa adanya. Bahkan Tulus sendiri menyanyikan lagu itu, tapi dia bilang jangan cintai aku apa adanya. Jangan cintai aku ada apanya. Oh bukan. Sekarang kebanyakan ada apanya kan ya? Iya, ada apanya. Nah ini kalau menurut Mika sebagai seorang wanita, jika mendapatkan cinta dari seseorang apa adanya nih? Lucu kayaknya. Ini saya jadi relationship coach ya jadinya. Iya, kelasnya nanti kan kita buka ya. Kita akan lakukan secara online. Nanti biayanya kita akan berikan. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Baiklah. Kalau misalkan Mika melihat fenomena cintai aku apa adanya nih, gimana sih pandangannya Mika ini? Kalau saya pribadi, disclaimer ini opini pribadi, pendapat pribadi ya. Jadi disesuaikan dengan masing-masing juga. Ada yang kurang gitu. Ada yang kurang. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, Yud, kalau ini masih berlaku tapi kurang relevan gitu. Oke. Untuk di masa modern atau masa kekinian zaman now lah. Zaman now, seperti betul. itu ya. Karena kalau misalnya kita mencintai seseorang apa adanya, dia gitu ya, kecenderungan relasi dengan dia itu akan stuck segitu-gitu aja. Dan pribadi kita pun kurang bisa bertumbuh. Jadi sebenarnya kan kita jalin relasi sama orang lain, sebenarnya ada unsur kepentingan ya. Betul. Jadi tidak hanya soal cinta doang, tapi ada unsur kepentingan di dalamnya. Entah itu kepentingan, oh ternyata dia orangnya sabar banget ya, saya emosian, dia bisa menangani emosi saya dengan baik nih. Kepentingannya adalah ya karena dia bisa menangani emosi dengan baik gitu. Jadi kayak ini partner yang tepat deh untuk diajak jadi teman hidup barangkali, atau untuk saat ini deh pacaran gitu ya kan, biar belajar juga in relationship itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya hanya mencintai seseorang apa adanya ya itu akhirnya hubungan itu stagnan ya. Dan kita pun sebagai manusia menjadi pribadi yang gitu-gitu aja akhirnya. Kita butuh seperti pacuan. Dipacu gitu. Berarti kita adalah kuda dong. Gitu. Harus dicetak gitu ya. Ya nggak kuda banget sih. Cuma ya ada sesuatu yang memang harus jadi pemantik kita akhirnya mau bergerak menjadi pribadi yang lebih baik. Salah satunya adalah kita berpasangan dengan siapa. Betul. Tapi bukan berarti pasangan kita nuntut kita harus sesuai dengan keinginannya dia, enggak gitu. Cuma kita perlu banget menemukan orang-orang yang akan jadi pasangan kita yang istilahnya visioner juga. Ke depan kita bakal gimana nih gitu. Bukan hanya menikmati momen sekarang aja, karena kecenderungannya orang yang cinta apa adanya ya pengennya sekarang aja deh gitu. Iya. Dan bahkan ini sering menjadi konflik ya. Ketika misalkan hubungan sudah lama, kemudian ketika salah satu pasangan menanyakan gimana nih kita ke depannya. Di sana biasanya mulai muncul benih-benih ada apanya. Kepastian masa depan. Karena gini Yud.
sebagai manusia itu kita rentan sekali dengan rasa bosan. Iya. Iya, jenuh. Rio Febrian loh nyanyiin lagunya Jenuh. Bener. Ketahuan banget ya Gen Lawas lagunya. Bener, kita bosenan orangnya ya. Iya. Setiap manusia itu pasti punya rasa bosannya tersendiri, terutama ketika menjalin hubungan dengan pasangannya, apalagi itu bertahun-tahun lamanya. Betul, gitu kan. Lagi-lagi ya kita harus menangani rasa bosan ini gitu. Kita harus menemukan pasangan yang mau bergerak maju, mau benar-benar variatif dalam hubungan tersebut. Kalau itu saya yakin semua bisa sih variatif. Bentar, konteksnya apa dulu nih? Kayak hari ini jalan-jalan kemana, besok jalan-jalan kemana kan variatif. Iya, itu contohnya. Betul. Cuma ada tipikal orang yang udah di rumah aja. Ngapain di rumah? Tuh ada yang begitu. Ada mageran gitu ya. Udah di rumah aja. Katanya kamu cinta sama aku apa adanya. Aku tuh anak rumahan. Ya udah kita datingnya di rumah aja. Itu berlebihan. Padahal kamu cinta aku apa? Ya udah di rumah aja. Nggak gini juga sih. Bilangnya kalau kamu mau tidur, males. Nggak usah bawa kata cinta apa adanya gitu. Tapi kasus itu ada loh. Ada? Ada di dunia nyata? Ada. Bukan standar TikTok ya? Oh ya ampun. Dan di sisi lain juga sebenarnya karakter kita sebagai manusia itu kan bertumbuh. Dan orang yang paling dekat yang bisa membangun atau membentuk karakter kita menjadi lebih baik adalah pasangan kita. Iya benar. Iya kan? Saling mempengaruhi ya? Iya, saling berpengaruh satu sama lain gitu. Jangan sampai kita punya mindset aku kan gini orangnya. Kamu terima aku dong apa adanya gitu. Padahal segala sesuatu di dunia ini berubah, termasuk karakter kita yang bisa upgrade menjadi lebih baik gitu ya. Habis itu juga ya istilahnya kita nggak SD terus. Iya benar. Nah, kayak Nobita lah ya. Itu 30-an tahun loh masih SD kelas 5 ya. Tiba-tiba udah nikah aja sama si Suka gitu. Lewat itu zaman SMP SMA-nya udah lewat, tiba-tiba nikah aja ya. Iya gitu. Jadi kita bertumbuh, berkembang juga. Iya kan? Dan satu orang yang sangat berpengaruh di hidup kita adalah ya pasangan kita. Karena ketika kita dewasa ya dialah yang memang istilahnya jadi partner kita. Benar. Abis itu teman hidup kita, teman sharing, bahkan bisa jadi rival juga gitu. Iya betul. Jadi kalau misalnya pasangan kita nih udah S2 misalnya kayak gitu ya. Iya. Kita juga kayak pengen gitu. Yakin nih aku gini-gini aja gitu. Betul. Cowokku S2 loh, biar setara. Nah, itu kan bergerak maju. Tapi itu dilandasi dari keinginan sendiri ya, bukan karena si cowok nuntut kamu S2 nak itu beda. Ya. Apalagi jika si laki ngomong gini, buat apa S2? Oh, patriarki. Itu bahaya lagi ya. Itu bahaya ya. Benar. Gitu. Jadi kesadaran sendiri. Akhirnya kita menjadi pribadi yang bertumbuh dengan baik gitu karena pasangan kita. Jadi kalau saya lihat sebenarnya apa adanya ini kayak semacam karakter orang timur ya, yang pingin kelihatan sederhana. Iya, kelihatan sederhana, tapi ternyata bikin kita stagnan. Stagnan ya. Entah itu dari sisi hubungan itu atau ketika kita menjadi manusia itu sendiri. Karena dia mentah-mentah mengambil kalimat itu ya, ada apanya. Ada apanya. Apa adanya ya. Padahal maunya kan biar janganlah terlalu menggambar-gemborkan. Ini saya percaya karena waktu bapak saya nyari ibu saya itu ada apanya dulu. Nggak sekedar apa adanya. Ya ampun. Jadi, tapi memang kita pasti lihat aspek-aspek yang lain toh. Benar. Itu berarti bapakmu rasional. Ibu sama bapak saya rasional banget. Iya, rasional sekali. Bilangnya dulu, ya ini emang dikasih sama nasib. Jodoh di tangan Tuhan. Ternyata mereka memperjuangkan sendiri kok ada apanya. Karena ada A, B, C, D, E gitu. Iya. Baiklah. Dan memperjuangkan hubungan itu sampai seberapa lama juga ini berkaitan dengan pribadi masing-masing, sevisi semisi atau enggak gitu. Betul. Jadi kalau misalnya satunya pengen bergerak maju, satunya pengen di situ-situ aja, kan apa adanya, segini aja dong gitu. Jadi kayak susah aja untuk grow hubungan ini gitu. Benar-benar, karena kita perlu untuk men-switch itu ya. Ada apanya itu untuk memotivasi sebenarnya. Ada apa yang bisa membuat saya menjadi lebih baik. Wah. Jadi hubungan percintaan jadi nggak stuck segitu-situ aja. Iya, biar nggak jenuh. Soalnya kita kan bosenan ya. Iya. Kalau gitu cari yang lain. Hey.
Gimana? Kejawab nggak kegalauan kalian dari obrolan kita tadi? Emang ya, susah banget kalau logika ketemu sama perasaan. Bawaannya berantem terus. Tapi tenang, bareng Bligong Yuda dan Mika Karisa, kita akan coba kasih solusi terbaik dari segala macam pertanyaan yang menghantui kepala kalian nih. Pantengin terus podcast Hati versus Otak di hari Rabu jam 8 waktu Indonesia Barat dan kasih otak dan hatimu berteman malam ini. Besoknya berantem lagi.